Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari berpikir komputasi. Nah, berpikir komputasi adalah metode penyajian persoalan dengan menerapkan ilmu teknik komputer. Komputasional adalah thinking atau CT atau berpikir komputasional pertama kali dikenalkan oleh Seymour Papert di tahun 1980 dan 1990. Kemudian di tahun 2014 pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menegak dengan tujuan memperkenalkan berpikir komputasional kepada siswa yang sejak dini. Bahkan program tersebut mendapat dukungan dari Mark Zuckerberg atau Facebook, Bill Gates atau Microsoft dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir komputasional. Apa sih konsep berpikir komputasional? Itu adalah suatu konsep atau cara mengamati permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer, atau bisa lebih spesifik ya dengan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi masalah-masalah tersebut dengan teknologi ilmu komputer. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari berpikir komputasional. Di sini tujuan berpikir komputasional yang pertama diharapkan dengan adanya berpikir secara komputasional, hal tersebut dapat membantu manusia dalam meringankan masalah-masalahnya yang kompleks dengan cara yang sederhana. Lalu yang kedua, tujuan daripada berpikir komputasional yakni diharapkan dapat membantu manusia dalam melatih otak agar berpikir secara lebih logis, sistematis, dan terstruktur serta matematis. Dan yang ketiga adalah membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya dengan cara yang mudah dan tidak rumit sehingga dapat menghasilkan solusi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Abstraksi merupakan pemfokusan pada hal-hal yang penting dan pengabaian pada hal-hal yang tidak terkait dengan masalah. Lalu, untuk contoh abstraksi, penerapan abstraksi adalah jika misalnya ini kita ada suatu tugas yang mendesak banget gitu ya, yang deadline itu besok, dan kita itu progresnya masih sedikit. Nah, maka dari itu kita harus mengabaikan semua hal-hal yang tidak terkait dengan masalah itu. Jadi kayak games itu, HP itu ditaruh di sebelah, ya kayak apa yang mendistraksi orang itu taruh dulu, fokus dulu ke tugasnya biar selesai, biar tenang nanti besoknya, dan nggak kejar tugasnya di esok harinya ya. Jadi lebih fokus dan bisa lebih disiplin. Itu merupakan salah satu contoh penerapan abstraksi di kehidupan nyata. Algoritma merupakan cara berpikir dengan langkah serta rencana yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, untuk contoh penerapan algoritma di kehidupan sehari-hari merupakan apapun yang memiliki prosedur gitu. Contohnya, kami ingin membuat es teh gitu. Nah, pasti kan ada langkah-langkahnya itu untuk membuat es tehnya. Contohnya, kita membuat kan langkah pertama membuat es teh itu ambil tehnya, terus taruh di gelas, lalu kasih air panas, ditunggu diseduh, terus dikeluarin itu tea bagnya, dibuang, dikasih gula, diaduk-aduk, dikasih air juga, air lagi, dan kasih es batu. Itu sudah jadi itu es tehnya. Nah, itu merupakan contoh penerapan algoritma di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi saya kali ini akan membahas metode ya atau langkah dari berpikir komputasional. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya ya. Jadi berpikir komputasional itu kan terdiri dari 4 langkah ya.
Yang pertama itu ada yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada algoritma, yang ketiga ada dekomposisi, dan yang terakhir ada pengenalan pola. Nah, dari keempat metode tersebut kan sudah dijelaskan dua sebelumnya oleh teman saya, yaitu yang abstraksi dan algoritma. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas 2 poin terakhir dari metode berpikir komputasional, yaitu dekomposisi dan pengenalan pola. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa sih dekomposisi dan pengenalan pola itu? Simak. Nah, yang pertama dekomposisi dulu. Dekomposisi itu apa? Jadi dekomposisi itu merupakan pembagian masalah persoalan yang kompleks dan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dengan tujuannya kita dapat memahami lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan persoalan tersebut. Jadi misalnya kalau kita menemukan suatu persoalan atau permasalahan yang itu kompleks dan sangat rumit untuk kita pahami, kita bisa untuk membagi-bagi persoalan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengurutkannya dengan tujuan tuh kita biar lebih gampang untuk mencerna persoalan tersebut, biar lebih mudah dipahami, dan juga biar lebih cepat untuk diselesaikan. Seperti itulah dekomposisi. Nah, yang terakhir itu pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola itu kita mencari persamaan ataupun pola dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi contohnya gini, misalnya kalau kita pernah mengalami suatu persoalan dan kita mengalaminya lagi, nah pola itu kan persamaan polanya itu kan kita sudah tahu ya. Jadi kita saat mengalami persoalan tersebut kedua kalinya, kita sudah tahu apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari situlah dengan mengetahui persamaan pola, kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan lebih cepat, dengan lebih efisien tentunya, karena kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan dari persoalan yang sebelumnya kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi kuncinya adalah persamaan pola dari permasalahan yang sudah kita hadapi sebelumnya. Nah, seperti itulah dari pengenalan pola. Oke, cukup sekian dari pembahasan yang saya bawakan, yaitu dekomposisi dan pengenalan pola, yang merupakan bagian dari metode atau langkah berpikir komputasional. Lalu manfaat dari berpikir komputasional itu apa sih? Nah, manfaat dari berpikir komputasional itu yang pertama ada membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks dengan cara-cara yang sederhana. Lalu yang kedua, itu ada melatih otak supaya berpikir secara logis, lalu berpikir secara kreatif dan terstruktur. Yang ketiga adalah membantu seseorang dalam merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah, dengan cara membuat masalah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil agar dapat diatur. Lalu yang keempat itu ada membantu dalam identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai macam cara dan sumber daya secara efisien dan efektif.